Kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan pada hari ini. Kami masih dapat hidup, kami masih dikasih kesempatan melayani pekerjaan-Mu Tuhan di sini. Kalau sebentar kami akan mulai presentasi, mendengarkan pemaparan dari materi teman kami Tuhan. Kami mohon hikmat dan penyertaan Tuhan atas kami, untuk kami dapat mengerti setiap apa yang kami pelajari Tuhan. Kami serahkan pertemuan kami dalam tangan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, presentasi siapa? Jadi hari ini kita langsung 2 kali presentasi, teman-teman. Nah, jadi 40 menit pertama ya, setengah jam sampai 40 menit pertama, kelompok 1. Lalu nanti kita ada break, baru nanti kelompok 2. Ya. Oke, silakan yang bisa tampilkan wajah. Yuk, tampilin wajahnya teman-teman. Karena hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari teman-teman kita. Kelompok 1 siapa yang akan presentasi? Siapa? Kelompok 1? Dari Leon dulu, Le. Oh, Leon. Oke, PowerPoint-nya udah siap ya? Kamu nanya. Ah, Ini ya. satu kelompok yang presentasi 2 orang kan ya? Ya, 2 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Oh ya. Tapi Oke, nanti Kak. dicantumin ya nama kelompoknya ya, siapa-siapa aja. Iya, Dikasih Kak. tahu. Oke, silakan. Kelompok 1 dulu. Ada yang bisa bantu share screen PPT-nya? Clara atau Acel? Oh, Clara, Clara. Oke, makasih, Clara. Bagi akses sharing dong. Udah bisa kelompok? Dimulai. Oke, selamat malam Kak Davin, selamat malam juga teman-teman dan kakak-kakak semua. Jadi kami dari kelompok pertama hari ini akan membahas mengenai Pentakosta dan Baptisan Roh Kudus dan kelompok satu terdiri dari nama-nama berikut yang ada di layar. Oke, untuk pertama kali kita akan membahas mengenai Pentakosta terlebih dahulu. Boleh di next Kak Clara? Oke, sebenarnya Pentakosta ini sering banget kan ya dirayain sama orang-orang Kristen pada umumnya kan. Dan sebenarnya Pentakosta ini tuh bukan hari raya milik orang Kristen, tapi sebenarnya Pentakosta ini berasal dari Yahudi. Yang orang Yahudi itu sebutnya itu Hamisim Yom. Dan
untuk kita orang Kristen ya, hari Pentakosta itu jangan digeser Kak, nggak apa-apa. Nah, dan bagi orang Kristen sendiri itu hari raya Pentakosta itu umumnya dikenal sebagai hari di mana Roh Kudus itu turun, dicurahin kepada pengikut-pengikut Kristus. Sebentar. Bentar, ada yang mau lewat habis mandi. Oke, maaf ya, maaf Kak Davin, maaf teman-teman. Oke, aku ulang ya. Jadi hari raya Pentakosta ini untuk orang Kristen ini pada umumnya itu dikenal sebagai hari raya di mana Roh Kudus itu turun dan dicurahkan kepada pengikut-pengikut Kristus. Dan biasanya nih untuk beberapa aliran gereja itu menyambut hari raya Pentakosta itu biasanya itu bisa dengan mengadakan doa dan puasa. Jadi tujuannya apa? Untuk merasakan curahan Roh Kudus atas dirinya. Padahal sebenarnya kita harus mengetahui dulu nih makna dari Pentakosta itu apa supaya itu kita bisa mengerti dan kita bisa mengambil makna orisinil dari perayaan hari Pentakosta tersebut. Oke, boleh Kak Clara diganti layar ya. Oke. Jadi untuk Pentakosta sendiri, seperti yang tadi sudah disebutkan, merupakan hari raya milik orang Yahudi. Dan dalam bahasa aslinya di Ibrani, Pentakosta itu adalah Hamishim Yom, yang artinya hari ke-50. Kalau misalkan dibedah satu-satu ya, Hamishim artinya 50, Yom artinya hari. Jadi Hamishim Yom artinya hari ke-50. Dan ini tuh disebut hari 50 maksudnya dia ngitung dari permulaan hari raya Paskah. Jadi dari mulai hari raya Paskah dihitung 50 hari kemudian itu hari Pentakosta. Oke. Dan untuk Pentakosta ini juga disebut sebagai hari pertemuan kudus. Dan biasanya kan kudus ini untuk makna orang Yahudi sendiri kan istilahnya kan terpisah ya, apa namanya dipisahkan untuk pokoknya dipisahkan lah. Dan hari ini karena dibilang pertemuan kudus maka pria-pria Yahudi itu nggak kerja biasanya. Biasanya nggak kerja. Jadi emang hari-hari yang hari Pentakosta ini emang dikhususkan gitu. Dan kumpul biasanya di tempat kemah suci atau di bait Allah pada saat itu yang mereka percayai sebagai tempat kudus untuk beribadah kepada Tuhan. Dan hari Pentakosta ini kenapa dirayakan oleh bangsa Yahudi? Karena untuk memperingati peristiwa keluarnya mereka dari Mesir. Jadi istilahnya dibilang sebagai kalau di sini di poin nomor 3 disebut sebagai hari pembebasan perbudakan Mesir. Jadi di hari raya Pentakosta ini orang Yahudi ini benar-benar istilahnya bersukaria. Mereka mensyukuri gitu, mensyukuri berkat yang mereka terima dari Tuhan serta menunjukkan rasa takut dan hormatnya kepada Tuhan. Oke, sebentar. Dan untuk Pentakosta ini juga selain tadi memperingati pembebasan dari perbudakan Mesir, juga dirayakan memperingati pemberian Taurat. Dan pada hari Pentakosta juga orang-orang Yahudi ini biasa membawa persembahan kepada Elohim Yahweh sebagai ucapan syukur dari mereka. Oke, boleh dilanjut Kak Clara? Oke. Sedangkan itu kan dari kacamata perjanjian lama ya. Sekarang kita bahas dari yang perjanjian barunya. Untuk Pentakosta dalam bahasa Yunaninya itu Hemerantes Pentekostes atau disebut hari turunnya Roh Kudus sebagai pentahbisan gereja Tuhan. Dan pada waktu hari Pentakosta tersebut ya, murid-murid Tuhan Yesus itu menunjukkan tanda-tanda spektakuler gitu, istilahnya sebagai bahasanya apa bilang ya, konfirmasi mungkin ya, sebagai bukti kalau memang Roh Kudus sudah dicurahkan dan kalau di Alkitab dicatat kalau mereka tuh berbicara dengan bahasa-bahasa lain, mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Maksudnya apa? Maksudnya berkata-kata dengan bahasa lain ini mereka berbicara tapi bukan dengan bahasa yang mereka mengerti, yang mereka tidak pernah pelajari sebelumnya. Dan hari Pentakosta ini
untuk kita umat perjanjian baru disebut juga sebagai hari kelahiran gereja Tuhan. Oke. Boleh next, Kak Clara. Jadi untuk Pentakosta ini, peristiwa Pentakosta ini membuktikan bahwa Roh Kudus ini sudah hadir memenuhi rencana Allah. Kan Tuhan Yesus sendiri kan bilang ya, kalau dia bakal mengutus gitu, mengutus Roh Kudus gitu setelah kenaikannya ke surga. Dan peristiwa Pentakosta ini membuktikan bahwa Roh Kudus memang udah hadir gitu, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan Pentakosta ini ya sudah terjadi satu kali aja, dan hanya satu kali saja. Jadi istilahnya kayak, jangan deh, maaf. Oke, kita lanjut di poin 3. Roh Kudus bekerja sepanjang waktu, musim, dan setiap saat. Jadi tidak ada lawatan khusus di masa tertentu. Jadi Roh Kudus itu sudah tercurah dan sudah termaterai dalam kita. Jadi nggak perlu waktu-waktu khusus, nggak perlu pada saat-saat tertentu doang. Dan setiap saat ya Roh Kudus bisa bekerja lewat seseorang, selama orang tersebut mempunyai logos dalam dirinya. Boleh next, Mbak Clara. Oke, dan ini ada beberapa contoh ya, perayaan Pentakosta yang kurang tepat. Salah satunya adalah doa 10 hari menjelang hari Pentakosta. Kenapa kurang tepat? Ada 4 poin, karena menunjukkan satu, sebagai penantian penuaian Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus tadi kan di poin sebelumnya sudah tercurah satu kali ya satu kali saja, nggak perlu ada lagi. Dan yang kedua, seakan Roh Kudus bekerja lebih giat. Ketiga, seakan lebih diberkati daripada hari lain. Dan yang keempat, bisa jadi ada urapan palsu. Next, Kak Clara. Oke, dan ini makna Pentakosta bagi kita. Jadi tujuan kita menyambut Hari Raya Pentakosta adalah mengingatkan kembali karya Roh Kudus yang harus dominan dalam pekerjaan Tuhan. Dan tanpa pekerjaan Roh Kudus, gereja Tuhan tidak mampu bertumbuh. Sebab Roh Kudus yang membimbing kita kepada segala kebenaran. Dan setiap jemaat Tuhan seharusnya mampu merasakan pekerjaan Roh Kudus secara nyata melalui kebiasaan berdoa dan merenung pengertian-pengertian dari belajar firman. Next, Kak Clara. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Melvin. Terima kasih. Saya mau jelasin tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan dalam kekristenan itu sebenarnya lambang kematian. Sebenarnya ini tradisi dari orang-orang Yahudi, di mana mereka itu kalau misalnya dia non-Yahudi mau masuk dalam Yahudi, mereka itu harus lewatin baptisan ini dulu. Maksudnya itu mereka itu nggak bisa lagi make tradisi mereka yang dulu, dan mereka harus make tradisinya orang Yahudi. Makanya itu arti dari baptisan itu, kematian yang dimaksud adalah meninggalkan cara hidup dunia dan menggantinya dengan cara hidup Yesus, gitu. Karena asal-usulnya dari tradisi Yahudi tadi. Baptisan Roh Kudus adalah baptisan yang lebih mulia dari baptisan yang ada sebelumnya. Dengan baptisan Roh Kudus, umat pilihan yang percaya merasakan kehidupan yang tidak dialami manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Next. Oke, ini maksud penjelasan dari mengenalkan kehidupan Tuhan Yesus itu kayak gimana sih? Kehidupan yang harus dijalani saat kita mengenal Tuhan Yesus dan mempersembahkan seluruh kehidupan bagi Allah. Itu maksudnya dimana setiap gerak hidup kita itu dipersembahkan atau ditujukannya itu memang untuk Tuhan gitu. Seakan-akan kita lagi melayani Dia. Kehidupan yang bersembahkan bagi Allah adalah kehidupan yang tidak lagi dibelenggu oleh hukum Taurat, tetapi dibelenggu oleh norma baru, yaitu Tuhan sendiri. Maksudnya adalah dimana kita ngerti kehendak Tuhan, terus kita ngelakuin apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Jadi bukan hanya sebatas melakukan hukum, tapi ini benar-benar lebih dalam lagi gitu, melakukan kehendak. Next. Nah, proses baptisan. Proses baptisan Roh Kudus terjadi saat manusia mengalami pembaharuan pikiran oleh Roh Kudus, guna memenuhi rencana Allah Bapa. Jadi awalnya itu gimana pikiran manusia itu kan dia belajar dari kebenaran firman ya. Nah, pengertian-pengertian yang salah itu dirubah dengan pengertian-pengertian yang baru, yang dari pemahaman dia belajar firman itu. Sama ketika dia kayak zaman dulu, dia punya pengertian atau dia punya budaya orang yang non-Yahudi,
dia harus mulai belajar gitu buat ngeganti kebiasaannya, buat diawali dari perubahan pengertiannya dulu. Pertumbuhan kedewasaan rohani pada dasarnya adalah perubahan cara berpikir yang sama dengan pendewasaan hati nurani melalui penyerahan diri sepenuhnya pada Tuhan. Jadi kalau mau dewasa rohani itu dasar dari semuanya itu adalah orang yang bertumbuh adalah uh, dirubah cara berpikirnya, dirubah mindsetnya, dirubah pengertiannya. Next. Semua manusia sewajarnya menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Sebab sesungguhnya segenap hidup orang percaya adalah milik Tuhan. Jadi orang-orang percaya ini kan memang diciptakan sebenarnya pada dasarnya kan memang untuk Tuhan ya. Jadi udah pasti harusnya kehidupannya itu memang untuk Tuhan gitu, bukan lagi buat ngikutin apa yang dia mau gitu, sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan dari lingkungan sekitarnya gitu. Next. Orang percaya harus menjadi saksi untuk membuktikan karya keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus dan bahwa orang lain juga menjadi sempurna seperti Bapa. Next. Oke, itu sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, silakan kasih applause teman-teman buat kelompok. Oke, siapa yang mau bertanya kepada kelompok? Silakan. Mungkin 2 penanya dulu. Siapa yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya yang nanya nanti. Ada yang mau nanya? Silakan. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Terkait topik ini, ke kelompok tentang Pentakosta. Ada? Gimana kira-kira? Nah, nih Kak Jo Immanuel tanya. Mengapa Allah memilih hari Pentakosta sebagai hari ketuangan Roh Kudus menurut kelompok 1? Mungkin kepenuhan kali ya, Kak? Atau turunnya Roh Kudus kali ya? Ini kan ketuangan nih, mungkin kepenuhan kali ya maksudnya ya? Atau keturunnya ya, Kak ya? Oke, sambil nunggu Kak Jo, yang lain? Ada lagi? 1 lagi? 2 dulu? Siapa yang mau nanya? Ada lagi kira-kira? Oke, kalau nggak ada, mungkin boleh jawab pertanyaannya Kak Jo. Kelompok, mengapa Allah memilih hari Pentakosta sebagai hari kepenuhan Roh Kudus? Atau sebagai hari mungkin turunnya Roh Kudus? Siapa yang mau jawab? Ini udah pada senyum-senyum, terus matiin kamera. Ayo, ini kelompok nyalain kameranya nih. Kelompok mana kelompok? Nyalain kamera yuk. Coba saya bantu jawab ya, Kak. Ya. Kalau dari apa yang saya baca, kan tadi si Leon ngejelasin tuh tentang kalau sebelum hari Pentakosta dirayakan sebagai penuangan Roh Kudus, itu kan udah diperingati sebagai hari-hari yang lain ya sama orang Yahudi ya, tentang pembebasan dari perbudakan Mesir, ucapan syukur dan segala macamnya. Nah, karena hari itu udah jadi hari yang di apa ya, kayak diperingati, udah diingat gitu loh. Jadi Tuhan pakai itu supaya orang tuh jadi langsung keinget gitu loh istilahnya. Dari yang aku pahamin sih gitu. Mungkin Leon bisa nambahin, Le. Sepertinya sih Kak Clara udah jawab yang hampir yang aku pikirin juga. Cuman mungkin karena mungkin kan murid-murid Yesus pada saat itu kan banyak kan orang Yahudi ya, dan bener yang tadi Kak Clara bilang sih, udah di apa hari Pentakosta udah dianggap sebagai harinya orang Yahudi gitu. Jadi kan dipakai untuk memperingati memperingati
kebebasan mereka dari Mesir, terus juga mereka membawa ucapan syukur dan lain-lain semacam, dan emang udah hari yang dikhususkan gitu untuk mereka kumpul di satu tempat gitu. Jadi mungkin ya dengan alasan itu mungkin Tuhan pakai hari Pentakosta gitu untuk sebagai hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Cuman eh, ini berdasarkan yang ditangkap dari baca sih. Kalau mungkin ada salah boleh apa namanya, boleh diberikan sanggahannya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau menambahkan, teman-teman kelompok? Oke, jadi sebenarnya Pentakosta itu ya selain perayaan mengenai keluarnya Israel dari Mesir, Ulangan 16 ayat 10 itu mengatakan, kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, jadi Pentakosta itu merupakan ya hari ke-50, lebih tepatnya adalah hari raya panen. Paham ya, panen. Jadi itu panen raya. Nah, jadi kalau panen raya gitu dalam tradisi Yahudi, maka orang-orang Yahudi yang dari luar kota itu datang ke dalam Yerusalem. Ngapain? Beribadah, merayakan panen itu, hari ke-50 itu. Nah, Tuhan pakai momentum itu. Momentum itu. Kenapa? Karena orang-orang dari Yahudi diaspora itu yang perantauan kan datang. Nah, ketika para murid dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa lidah. Ya, Alkitab katakan berbahasa lidah di situ bukan berbahasa lidah yang kayak sekarang laba-laba gitu, bukan. Tapi bahasanya adalah bahasa negara orang-orang Yahudi yang diaspora itu. Kita ini kan orang Frigia, orang Mesir. Kok mereka tahu bahasa kita? Nah, berarti bahasa lidahnya mereka, atau kita sering bilang bahasa rohnya mereka, yaitu bahasa setempat itu. Nah, goalnya apa? Goalnya adalah memperkenalkan Kristus kepada orang-orang Yahudi diaspora. Makanya Injil itu dimulai dari mana? Dari Yerusalem. Yang nanti akan tersebar luas. Dari Yahudi. Yang nanti kita akan lihat dari Kisah Rasul itu tersebar luas ke bangsa-bangsa. Begitu. Ya, jadi karena hari raya panen. Nah, Tuhan pakai momentum itu untuk jadi kesaksian untuk jadi hari lahirnya gereja. Ya, Pentakosta itu hari lahirnya gereja kalau bagi orang Kristen. Disitulah Petrus khotbah 3.000 orang bertobat, ya, barulah jadi gereja. Ya, Kisah Rasul 2 langsung mencatat mereka berkumpul tiap-tiap hari, memecahkan roti, bersekutu bersama di situ dari gereja. Ya, makanya bahasa lidah atau bahasa roh atau apapun lah kita sebutnya senolalia atau glosolalia, ya, itu sebenarnya pemberian Tuhan, itu karunia yang berkaitan pasti harusnya dengan pekerjaan Tuhan. Nah, kalau pada masa itu pekerjaan Tuhannya apa? Ya orang-orang Yahudi kayak Petrus, kayak Yohanes, kayak siapa lagi, Yakobus, mereka ini kan nelayan umumnya. Mereka nggak pinter. Nah, mereka mana ngerti bahasa Mesir, Frigia tuh nggak ngerti. Nah, Tuhan pakai itu, karunia itu, untuk Injil disebarkan. Gitu. Ya, walaupun kalau kita bicara karunia roh, ya itu nanti di pertemuan 6 teman-teman ada tugas baca kan, nanti bisa lihat di situ. Bicara karunia roh, ya karunia roh dalam arti salah satu karunia roh adalah bahasa roh di sini, ya, yaitu berarti selain daripada untuk pekerjaan Tuhan menyebarkan Injilnya, ya untuk menguatkan diri si orang yang berbahasa roh. 1 Korintus mengatakan demikian. Tapi itu selalu berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi jangan sampai orang salah mengartikan bahasa roh, bahasa roh itu bisa diminta, gitu. Enggak. Ya, bahasa roh itu nggak bisa diminta. Ya, itu pemberian Tuhan. Ya, terserah kalau ada yang ngajarin mau minta, ya coba aja minta. Tapi yang saya pahami itu pemberian Tuhan. Kalau Tuhan lihat kita butuh, Tuhan kasih. Kalau enggak, ya enggak. Gitu. Ya, oke, ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Thank you, Kak Jo. Ada yang mau tanya lagi kira-kira ke kelompok soal Pentakosta hari ini? Ada? Oke, kalau nggak saya nanya. Menurut kelompok, tadi kan dibilang
biasanya ada gereja yang bikin 10 hari, doa 10 hari atau semalam suntuk pencurahan Roh Kudus begitu. Apa argumentasi kelompok? Tunggu, sebelumnya mungkin aku pengen tahu kejelasannya. Menurut kelompok dengan pemahaman itu ya tentang misalnya ada organisasi Kristen atau gereja yang bikin doa 10 hari untuk pencurahan Roh Kudus. Yang menurut kelompok terhadap pemahaman ini bagaimana sih? Setuju, sependapat atau enggak? Nah, kalau misalnya enggak, argumentasinya apa? Kalau setuju, argumentasinya apa? Ya mungkin untuk teman-teman anggota kelompok satu lainnya ada yang ingin memberi jawaban? Tunjuk aja, kalau enggak langsung tunjuk aja, Leon. Tunjuk aja Waduh, siapa. saya tidak enak, Kak. Apa-apa, langsung tunjuk aja. Kalau enggak dapat nilai. Ya, bagi teman-teman, ada yang mau bersedia? Kalau nggak ditunjuk. Tunjuk aja langsung, tunjuk. Oke, kita tunjuk ya. Oke, silakan kepada Yosua. Ini Yosua hadir? Yosua lagi bareng Noel, kata Noel, Yosua lagi ke toilet, Kak. Oh, oke, Oke. oke, oke, oke. Yaudah, siapa Leon yang lain? Iren. Iren hadir? Udah ke toilet kan? Hadir nggak nih? Atau ke toilet juga Leon? Irennya. Ya, Iren gimana, Ren? Kalau gitu, Acel deh, Acel. Ayo, mana kelompok? Ini anggap aja gua anak SMA yang lagi nanya ke kalian nih. Kakak mentornya, kira-kira doa 10 hari pencurahan Roh Kudus tuh salah atau benar nggak sih, Kak? Menurut Kakak? Ayo, gimana kalau ada anak yang nanya gitu? Saya bantu jawab nih Kak. Boleh, boleh. Eh, kalau menurut saya sih sebenarnya kalau tujuan dia doa itu untuk mendapatkan sesuatu, misalnya kayak dia doa gara-gara dia pengen misalnya pengen dapat universitas yang terbaik gitu, terus dia doa 7 hari 10 hari semalam suntuk. Menurut saya mau berapa hari pun dia bikin doa seperti itu kurang tepat gitu, karena sebenarnya tujuan doa itu kan dialog sama Tuhan, kayak kita lagi ngobrol sama Tuhan gitu. eh Kayak nyatain apa sih yang kita rasain, terus kira-kira Tuhan tuh maunya bagaimana, arahan dari Tuhan gimana, kayak gitu sih kalau menurut saya. Jadi kurang tepat kalau seandainya dia masih punya pengertian doa itu untuk memenuhi apa yang dia inginin. Tapi ini berkaitan dengan ini Pentakosta. Kan kalau gereja-gereja Pentakosta biasanya ada tuh doa 10 hari menjelang Pentakosta. Nah, kira-kira kelompok gimana tuh dengan pemahaman itu? Kan karena kan pemahaman itu diambil dari Kisah Rasul kan. Oh, para murid berdoa tuh menjelang hari Pentakosta begitu. Nah, akhirnya diterapkan sampai konteks hari ini. Gitu. Mereka masih menanti-nantikan Roh Kudus kira-kira. Nah, bagaimana itu? Menurut saya kalau misalnya itu masih dipraktekkan di sekarang itu juga udah nggak cocok lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus itu kan memang udah diberikan kan pada saat Tuhan Yesus naik ke atas ke surga gitu. Jadi nggak perlu lagi buat dinanti-nantikan gitu, dan nggak perlu lagi buat doa untuk penantian gitu yang 10 hari menjelang Pentakosta, karena Roh Kudusnya itu memang udah ada gitu, udah dikasih gitu sih Kak. Oke, thank you. Nah, mungkin sebelum break, satu pertanyaan terakhir yang pasti bakal bikin teman-teman bingung. Gimana dalam Kisah Rasul? Ya, ketika Kisah Rasul 2 itu kan Roh Kudus sudah dicurahkan.
Tapi kita menemukan kayak misalnya in case, tunggu ya, kalau nggak salah perwira Roma ya, dia diinjilin sama Paulus, lalu didoakan, kamu mau menerima Roh Kudus kak? Nah, makanya ada yang berbahasa roh, berbahasa lidah. Nah, gimana dengan itu? Apakah Roh Kudus itu turunnya berkali-kali? Karena dalam Kisah Rasul juga dikatakan, juga tercatat maksudnya ya, bahwa ada berapa kali orang yang didoakan untuk penuh roh atau dibaptis Roh Kudus. Ntar, saya sambil cari ayatnya deh. Menurut teman-teman gimana? Nih, Kisah Rasul 8 ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Ya, itu Kisah Rasul 8 tentang Filipus di Samaria. Ya, ini Filipus dari kota Samaria, orang Samaria. Lalu juga di dalam eh, Kisah Rasul 10. Ya, ini tentang Cornelius. Ya, ayat 47. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Ya, sorry. Mana lagi ya? Oh, Kisah Rasul 19 ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, bagaimana? Ini konteks Paulus di Efesus ketemu Apolos. Dan di situ terdapat beberapa orang murid. Nah, kira-kira gimana kelompok? Nah, karena beberapa gereja juga memakai dasar ini, oh berarti Roh Kudus itu juga bisa dicurahkan. Nggak cuma satu kali. Nah, gimana kira-kira pendapat kelompok? Ini aku sengaja lempar pertanyaan ini, supaya teman-teman bisa kepikir kalau nanti ada pertanyaan seperti ini yang ditanyakan ke teman-teman. Jadi kalian bisa mengantisipasi jawabannya. Bagaimana kira-kira? Oke Kak, jadi untuk Roh Kudus itu sendiri, menurut saya sih, kalau untuk pencurahan yang ini tanda kutip ya Kak, ini aku Hmm, nggak nemu istilah ya. yang nggak, ya apa, nggak nemu istilah yang pas gitu kayak Hmm, yang besar-besaran ya istilahnya kayak baru pertama kali kan. Kan sebelumnya kan Roh Allah kan undur dari manusia ya di hmm, Kejadian 6 kan karena anak-anak manusia itu ngambil istri ngambil istri dari orang-orang yang Allah nggak sukai gitu. Jadi Roh Allah undur dari manusia dan di selama perjanjian lama ya Roh Kudus nggak tinggal dalam manusia gitu. Walaupun mungkin ada kayak kita ngelihat kayak misalkan orang-orang di perjanjian lama gitu bukan Roh Kudus tinggal dalam mereka, cuman hinggap doang. Dan setelah emang apa yang diperlukan Allah untuk dilakukan lewat orang itu udah kelar, ya udah undur lagi dari diri orang tersebut. Dan istilahnya untuk menandakan memang Roh Kudus sudah istilahnya kembali lagi gitu untuk tinggal dalam manusia, nuntun manusia dalam kebenaran ya, makanya dicurahkan gitu Roh Kudus di peristiwa Pentakosta. Cuman untuk kalau misalkan kejadian-kejadian kayak gini ya yang di apa namanya kisah kisah para rasul 8 ayat 17 terus yang ayat 8 kisah rasul 8 ayat 17 terus juga yang kisah rasul 10 ini mungkin konteksnya ini mungkin karena mereka kan orang yang belum percaya Kak, orang yang belum percaya dan akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamatnya dan mungkin sejak saat itu ya Roh Kudus tinggal dalam mereka gitu dan memang salah satu kalau di doktrin Peres kan dibilang ya privilege juga kan ya, maksudnya hak khusus yang diterima oleh setiap orang percaya Roh Kudus gitu dan mungkin pada saat itu
karena eh, masih istilahnya baru disebarkan lah, baru disebarkan, murid-murid baru menginjil, jadi perlu ada tanda gitu mungkin di suatu tempat ketika ada orang yang percaya, kemudian orang percaya tersebut akhirnya ya dipenuhi kuasa Roh Kudus gitu, jadi bisa kayak istilahnya kayak gimana ya bahasanya ya, kayak ya gitulah Kak, maksudnya ya ada sebagai tanda aja gitu, tapi bukan pencurahan Roh Kudus ya sekali doang pas Pentakosta itu, gitu sih Kak kalau menurut aku. Oke, berarti dengan kata lain sekarang pun kalau orang belum percaya, dalam arti belum Kristen, ya belum mengakui Yesus Kristus Juru Selamat, belum kenal Yesus, lalu diinjili, berarti kita boleh nggak mendoakan dia untuk supaya menerima Roh Kudus? Kayaknya kalau untuk didoakan, kalau menurut aku sih enggak sih Kak, karena ya setiap orang yang percaya ya udah menerima Roh Kudus gitu Kak. Selama dia percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya dan memang mau diubah dan memang istilahnya ya orang yang sudah terpilih lah. Oke, berarti tanpa perlu didoakan nggak masalah. Ya kalau menurut aku enggak sih Kak. Oke, ada lagi yang mau berpendapat teman-teman? Mungkin kalau misalnya dia orang yang baru percaya, nggak perlu, ini nambahin aja sih Kak, nggak Ya, perlu didoain gitu, tapi justru malah diajarin tentang apa itu Roh Kudus, apa itu fungsi Roh Kudus, kayak gitu sih Kak. oke. Ada lagi kira-kira teman-teman? Oke, aku tambahin ya. Ini aku yang tanya, aku yang jawab sendiri. Ya, supaya teman-teman bisa tahu juga. Tadi tuh biar buat pancing diskusi aja. Jawaban dari Leon tuh udah benar. Ya, aku tambahin sedikit aja di sini. Nah, PowerPoint udah kelihatan ya. Ini materi perkuliahan Teologi Perjanjian Baru di STT. Aku kasih ke teman-teman secara singkat. Nah, ini baptisan roh dalam Kisah Rasul. Kita menemukan ada Pentakosta untuk Yahudi. Kisah Rasul 1 ayat 5 dan 2 ayat 1 sampai 13. Pada baptisan atau turunnya Roh Kudus ini ditandai dengan berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, ini bahasa manusia. Ya, ini yang tadi bahasa Frigia, orang Mesir dan lain-lain. Nah, ini konteksnya apa? Para pendengarnya orang Yahudi, baik Yahudi yang ada di Yerusalem atau Yahudi diaspora. Lalu kita menemukan Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai 17. Itu ya kalau boleh dipinjem ya, itu ada yang namanya Pentakosta orang Samaria. Nah, aku pakai istilah ini ya, walaupun nggak mutlak. Nah, pada peristiwa ini tidak ditandai dengan tanda berkata-kata dalam bahasa roh atau bahasa lain, tapi ada menerima Roh Kudus. Lalu habis itu dalam keluarga Cornelius ya dan keluarganya, peristiwa ini dapat disebut juga dengan Pentakosta orang kafir. Ya, Cornelius bukan orang percaya, bukan orang Samaria, orang kafir. Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 47. Nah, pada peristiwa ini ditandai dengan berkata-kata dalam bahasa roh. Dan terakhir ada baptisan roh kepada beberapa murid di Efesus. Peristiwa ini terjadi dalam Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Nah, ini ada bahasa roh, ada bernubuat. Oke, kenapa para murid di sini harus menerima Roh Kudus? Karena pemberian Roh Kudus di sini adalah untuk memperlengkapi pelayanan mereka. Makanya ada karunia di sini kan, bahasa roh dan juga bernubuat. Nah, jadi ini sebagai memperlengkapi. Nah, kita baca ya satu ayat ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku di mana? Yerusalem. Kisah Rasul 1, pencurahan roh di mana? Yerusalem. Lalu dari situ kemana? Ke seluruh Yudea, para murid pelayanan. Dan Samaria, siapa yang Samaria? Kisah Rasul 8 tadi. Orang Samaria, Filipus ya, orang Samaria. Dan sampai ke ujung bumi, siapa ini? Sampai ke ujung bumi, orang-orang kafir. Siapa itu yang tadi itu? Cornelius dan keluarganya. Makanya di sini, ya seorang teolog bernama George Eldon Ladd, dia mengatakan bahwa peristiwa baptisan roh ini, ya peristiwa-peristiwa baptisan roh ini pada dasarnya bukan pengulangan pengalaman Pentakosta, tapi sebagai kelanjutan yang melampaui batas lingkungan orang Yahudi yang telah percaya.
Pertama kepada orang Samaria, dan kemudian kepada orang Yahudi. Jadi intinya di situ. Jadi boleh kita katakan bahwa ada Pentakosta Yahudi, Pentakosta orang Samaria, dan Pentakosta orang kafir. Oleh karena itu baptisan roh merupakan peristiwa yang hanya terjadi sekali, yaitu ketika seseorang percaya kepada Kristus. Hal itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang mempersatukan setiap pribadi orang percaya menjadi anggota tubuh Kristus. Sebab ketika seseorang percaya, ia dibaptiskan bersama dengan orang-orang percaya lainnya ke dalam tubuh Kristus. Inilah fungsi baptisan Roh Kudus. Ya, jadi kalau ada turunnya Roh Kudus di Yerusalem, di rumah Cornelius dan keluarganya, kepada Filipus dari Samaria, lalu para murid. Nah, para murid itu kan pelayanan, orang-orang pelayanan kan. Itu maksudnya apa sih? Bahwa Roh Kudus itu diberikan, ya, itu sebagai pemersatu. Mempersatukan maksudnya orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi. Yang dalam arti gini, keselamatan itu bukan cuma milik orang Yahudi, tapi milik seluruh orang percaya dari berbagai macam suku bangsa. Itu makanya keren ya. Yesus sudah bilang duluan sebelum naik ke sorga, kamu akan jadi saksi ya, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dikasih tanda. Yerusalem, waktu itu orang Yahudi diaspora berkumpul, Roh Kudus dicurahkan berkata-kata bahasa lidah, ya bahasa setempat. Orang Yahudi diaspora ngerti, oh ini ternyata Yesus Tuhan ya, dia juru selamat yang kita nanti-nantikan. Lalu habis itu apa? Orang-orang Yahudi yang diaspora ini tinggal, Kisah Rasul 2 di situ. Mereka saling membantu orang yang susah. Makanya pada waktu itu mereka menjual harta miliknya. Nah, orang-orang Yahudi setempat pada waktu itu menjual harta miliknya untuk membantu orang-orang Yahudi diaspora ini yang kekurangan makan, kekurangan minum. Kan mereka tinggal di situ dulu di Yerusalem untuk mendalami iman mereka, iman Kristen mereka di situ. Lalu para rasul pelayanan ke Yudea, ya. Nah ke Samaria. Nah di Samaria ketemulah Filipus. Lalu kepada orang kafir, si keluarga Cornelius ini. Nah, itu menandakan apa sih keluarga orang kafir? Berarti bukan orang Samaria, Yahudi, tapi orang lain. Ini suku lain. Yang artinya Injil itu akan sampai ke bangsa-bangsa lain. Lalu kepada para murid yang lagi pelayanan. Nah, kamu pelayanan kan? Udah ada kuasa belum? Begitu. Diberikan itu. Kuasa dalam melayani. Makanya ada tandanya berbahasa roh dan juga bernubuat. Memperlengkapi. Jadi dengan kata lain, Roh Kudus itulah yang menyatukan seluruh orang percaya ya dari berbagai waktu, ya, tempat dan dimanapun mereka berada. Makanya baptisan Roh Kudus adalah karya Roh Kudus yang mempersatukan semua umat dari berbagai latar belakang bangsa dan sosial ke dalam satu kesatuan rohani untuk membentuk tubuh Kristus, yaitu gereja. Gereja itu pada dasarnya adalah ciptaan Allah melalui apa? Roh Kudus. Ini luar biasa. Makanya seperti yang aku bilang di awal, teman-teman, ya, belajar tentang Pentakosta atau doktrin Roh Kudus, ya, pneumatologi atau doktrin Roh Kudus, lalu mempelajari Pentakosta, sebenarnya itu punya dampak yang luar biasa. Apa? Itu kepada semua umat percaya. Nggak ada lagi pembedaan. Oh ini orang miskin, sorry ya, ini orang susah nih, yang ini orang kaya, atau enggak ini suku A, ini suku B, udah nggak ada lagi. Gitu. Nah makanya kalau kita mengaku misalnya gereja kita Pentakosta, harusnya punya semangat di situ, spiritnya di situ, itu implikasi yang udah sangat jelas. Wah itu luar biasa. Ya itu luar biasa. Itu teman-teman ya, paham ya. Jadi kalau ditanya kok ada baptisan Roh Kudus yang lain di Kisah Rasul, harus dibilang itu kelanjutan dari, itu bukan pengulangan, tapi kelanjutan. Kenapa? Karena Kisah Rasul 1 ayat 8 itu janji Yesus. Saksimu, kamu akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Baru jelasin. Yang tadi ya. Di Samaria ada si Filipus. Ya, di ujung bumi itu orang kafir, si Cornelius dan keluarganya. Ya. Lalu para murid itu untuk apa? Memperlengkapi pelayanan. Begitu. Makanya dalam pelayanan juga pekerjaan, kalau kita melayani Tuhan ya, tetap kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Nah balik lagi, kalau tadi saya tanya gimana dengan orang yang belum percaya, apakah perlu didoakan terima Roh Kudus? Kalau bagi saya sih itu nggak masalah ya. Bagi saya itu nggak masalah. Saya pun juga, kakak pun kalau misalnya ada orang yang begitu ya kakak akan mendoakan sih terima Roh Kudus ya. Itu kan sebagai tanda aja, simbol.
bahwa di depan banyak orang dia lagi dipersatukan, dia sudah masuk ke dalam gereja Tuhan gitu. Sama baptisan itu kenapa nggak bisa dilakukan seorang diri? Ya selain dia nggak bisa nenggelemin diri sendiri ya kan, perlu ada yang nenggelemin ya. Karena supaya ada saksi, walaupun itu cuma satu orang, ada saksi. Kenapa? Ini tanda orang ini masuk ke persekutuan dengan Kristus. Yang artinya apa? Kalau nanti orang ini habis dibaptis, lalu kelakuan yang nggak benar, saksi itu bisa kasih tahu, kamu kan udah dipersatukan sama Kristus, kok hidup kamu nggak benar? Nah, begitu. Ya, jadi itu sebagai saksi. Ya, itu. Oke, teman-teman, sampai di sini kita istirahat berapa menit? 5 menit ya. 5 menit aja, biar nanti habis itu kelompok 2 dipersiapkan presentasinya. Thank you, teman-teman. Semangat. Boleh minum, boleh ke toilet dulu. Supaya kita jadi saksinya Kristus. Nah, next. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 19, kan Allah menghendaki kita untuk percaya. Allah menghendaki kita orang percaya untuk memiliki kepenuhan roh secara permanen. Nah, kalau di situ ada kan dibilang ya jangan mabuk oleh anggur. Maksudnya ya orang percaya itu tetap dalam keadaan siuman, nggak mabuk gitu, untuk nurutin kehendaknya Allah yang dapat mengontrol dirinya secara benar. Nah, biasanya tuh kalau misalnya dibilang teman-teman kepenuhan roh secara temporal itu kayak gimana sih? Kayak gimana sih keadaan yang secara temporal? Ya itu dia ditandai dengan yang tadi udah Karel bilang tuh, keadaan-keadaan yang spektakuler. Nah, itu ada pada zaman gereja mula-mula. Ya tujuannya apa? Untuk nunjukin nih kalau Tuhan hadir di tengah-tengah umat manusia, ya sebagai tanda kalau Tuhan tuh beneran hadir gitu di tengah-tengah dunia ini. Nah, namun kalau misalnya ini seiring berjalannya waktu, penuhan roh itu ya bicara tentang apa yang dikehendaki oleh Allah gitu dalam diri manusia. Kepenuhan roh itu ya kepenuhan roh yang permanen, yang seharusnya dikejar sama kita gitu, yang nantinya bakal menghasilkan kepekaan buat ngerti kehendak Allah dan ngelakuin kehendaknya Allah yang Allah kasih tahu ke kita. Nah, next. Nah, ini kan sekarang kita bicara tentang kepenuhan roh secara permanen ya. Nah, kepenuhan roh secara permanen itu ya gimana sih? Kan ada 3, at least itu ada 3 gitu. Cara mengembangkan kepenuhan roh secara permanen. Yang pertama itu kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Nah, yang kedua kita berusaha untuk memenuhi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita berusaha hidup dong, tidak bercelah dalam pimpinan dan arahan Roh Kudus. Nah, kita perlu ingat teman-teman, kalau kepenuhan roh secara temporal itu nggak secara otomatis membuat orang tuh punya kodrat ilahi. Dia bikin secara otomatis tuh orang jadi benar. Ya kita tahu lah, kita lihat lah peristiwa-peristiwa orang yang udah berbahasa segala macam gitu kan, yang punya karakter, yang punya suatu hal yang spektakuler itu, tapi karakternya nggak berubah gitu. Nah, karena itu cuma suatu waktu saja yang bisa saja itu ya hanya saat itu doang gitu, nggak dilanjutkan lagi gitu. Nah, berbeda dengan kepenuhan roh secara permanen yang ngebuat orang tuh mengenakan kodrat ilahi. Nah, jadi kita nggak boleh ngerasa puas nih teman-teman kalau misalnya ada karunia Roh Kudus yang kita demonstrasikan. Ingat, itu nggak ngebuat kita secara otomatis jadi orang dewasa. Jadi orang yang punya pemahaman lengkap gitu dalam pengambilan keputusan kita. Nggak ngebuat kita bisa serupa dengan Kristus. Nah, oke. Kalau misalnya dikatakan kepenuhan Roh Kudus ya, itu kan berarti bisa dibilang dapat diukur dari volume yang dapat dibagi-bagi. Nggak bisa diukur teman-teman. Kepenuhan Roh Kudus itu nggak bicara tentang suatu hal yang dapat dibagi-bagi gitu. Kalau dibilang kepenuhan, berarti orang ini nggak penuh, berarti orang ini nggak penuh, orang ini nggak penuh. Oh, nggak gitu. Di perjanjian lama tuh ketika Musa dipenuhi Roh Kudus dan ia membagi Roh Kudus kepada tua-tua Israel, terkesan sih dapat dibagi. Namun sebenarnya enggak. Roh Kudus itu ada dalam diri tiap-tiap orang dengan cara bekerja dan cara beradanya beda-beda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tuh terlihat tuh dari keunggulan mereka di antara manusia lain. Kalau misalnya kita lihat dalam kisah dalam perjanjian lama itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu diberikan kepada orang percaya mengenal Injil. Tanpa Roh Kudus, Injil jadi barang yang nggak berkuasa.
hanya karena pekerjaan Roh Kudus, sehingga manusia dapat mengerti dan mengubah cara berpikirnya, karena dibukakan rahasia Injil Kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus lewat Injil, orang percaya dapat berkapasitas berpikir seperti Bapa. Nah, penuh dengan Roh sama dengan berpikir atau seirama dengan Roh. Nah, semakin seorang dipenuhi sama firman Tuhan, teman-teman, semakin penuh dengan Roh Kudus, dia semakin mengalami pembaharuan pikiran. Pikirannya semakin diubahkan, pemahamannya semakin lengkap. Hidupnya makin dikendalikan oleh pikirannya. Kalau misalnya di musik persoalan ya, semakin diisi sudut pandangnya dengan hal-hal yang benar gitu. Ini sama dengan orang yang dipimpin oleh Roh. Kepenuhan inilah yang dimaksud ya. Inilah maksudnya, inilah yang dimaksud dengan kepenuhan Roh. Kepenuhan ini yang berkualitas di hadapan Bapa. Ini prestasi kita di keabadian nanti. Nah, jadi kalau dibilang kepenuhan Roh secara permanen, teman-teman, itu yang ngebuat karakter Kristus kuat gitu. Ini tujuan utama, atau lebih tepatnya satu-satunya ketika Roh Kudus dicurahkan, supaya orang percaya dipenuhi Roh Bapa secara permanen. Oke. Jadi teman-teman, balik lagi pesan untuk kita semua. Jangan berhenti pada euforia kepenuhan Roh secara temporal, atau suatu hal yang spektakuler yang terjadi di hidup kita. Kita harus terus berjuang supaya kepenuhan Rohnya secara permanen, di mana kita semakin mendewasa dari hari ke hari, semakin seperti Kristus dari hari ke hari, lewat kehidupan kita yang dipimpin sama Roh Kudus. Kita menggunakan kodrat ilahi yang terlihat dari kualitas kita, dari keunggulan karakter kita, terutama kesucian hidup kita, terutama dari kebiasaan kita. Amin. Mantap, Des. Thank you buat khotbahnya. Siap. Kasih applause teman-teman. Jangan lupa kantong kolektor bisa diedarin. Oke, ada yang mau tanya soal kepenuhan Roh pada kelompok? Silakan. Ada yang mau nanya? Gimana? Kelompok sepertinya cukup jelas ya. Mana ini? Ya, saya pun juga cukup jelas. Oke, ada kira-kira yang mau nanya? Masih ada waktu setengah jam buat kita diskusi. Bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya? Oke, kayaknya nggak ada ya. Nampaknya nggak ada. Oke, sekali lagi thank you buat dua kelompok untuk presentasi hari ini. Ya, jadi agenda kita hari ini memang presentasi. Kenapa dibuat ada presentasi? Karena dengan kalian membaca, teman-teman baca, lalu teman-teman mengajar, itu sebenarnya lebih dapat banyak ilmu. Kalau nggak salah ya, kalau saya salah mungkin tolong dikoreksi. Kalau nggak salah, 50% dalam proses pembelajaran kalian lebih dapat 50% apa yang kalian pelajari dengan cara baca lalu mengajar ulang. Tapi kalau hanya satu arah, misalnya saya ngajar, itu cuma 10%. Jadi dengan begini kalian juga sama-sama belajar. Nah, aku mau info, minggu depan ternyata aku ada kuliah, teman-teman. Aku mau say sorry, sepertinya kelasnya nggak bisa di minggu depan. Apakah bisa di 2 minggu lagi? Gimana? Kira-kira kita undur